Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hadir di hadapan Anda semua bersama podcast Ramah. Dalam episode kali ini kita akan membahas sebuah isu yang hangat-hangat, bahkan mungkin bisa panas-panas kopi yang ada di depan kami, tapi ini sudah cenderung adem. Nah, kalau isu ini ya akan terus menghangat karena selama pemerintahan dalam yang dipimpin oleh beliau Bapak Prabowo masih bergulir. Nah, ini mungkin isu ini juga akan tetap hangat. Nah, spesial malam ini kita akan membahas tentang Kopdes, Koperasi Desa Merah Putih. Nah, Hedi di tengah-tengah kita, yaitu yang ya mukanya sudah sering muncul dalam podcast kita. Ya untilah ya ini ngerangkep dia. Ketua Kopdes Desa Kelurahan Penawangan Grobogan. Nah, kita beri tepuk tangan. Silakan perkenalkan diri dulu. Oh iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Habib Asrofi, sudah sering muncul di podcast Ramah. Tapi saya hadir di sini sebagai narasumber dalam rangka mungkin sharing atau diskusi tentang Kopdes, karena kebetulan saya juga sebagai ketua pengurus Koperasi Desa Merah Putih Desa Keluar gitu. Jadi saya diundang dari teman-teman kru dari Ramah Kopdes untuk ya mungkin mengklarifikasi atau mungkin mendiskusikan isu-isu yang sedang hangat tentang Koperasi Desa Merah Putih, mungkin tentang manajer koperasi atau tentang yang lain. Mungkin perkenalan singkatnya seperti itu. Ya, baik. Sebelum apa nih ya, kita mendalami tentang sebuah koperasi ini. Nah, kita ya sedikit banyak perlulah tahu apa toh sebenarnya koperasi itu. Nah, kita tanyakan kepada ketuanya. Oh gitu. Iya. Ya tapi sebelum kita membahas banyak tentang koperasi, mungkin kita perlu peregangan atau gerak-gerakan dulu ya, biar ngobrolnya jadi semangat gitu. Jadi nanti ikutin ya, ini yel-yel manajer koperasi. Oh gitu. Oh ya. Nih, pagi-pagi pagi-pagi Lah, ikutin. Oke, ya. Pagi-pagi pagi-pagi Wes. Jadi itulah semangat pagi yang kita semangatkan agar menjalankan aktivitas di perkoperasian ini menjadi semangat, menjadi energi positif. Jadi yang datang yang mau beli kecap, mau beli kopi, betapa semangat gitu. Ingat pagi-pagi gitu. Sungguh luar biasa dan biasa di luar ini, Mang. Ada. Itu namanya semangat pagi, harus pagi gitu. Berarti setiap ada pembeli harus ada yang gitu. Yang enggak harus. Itu kalau memulai aktivitas gitu kan. Biasanya kan pagi. Nah, itu senamnya gitu. Pagi-pagi Wes. Pagi-pagi nah, gitu. Sangat semangat sekali saudara-saudara. Sama, saya juga sih sangat semangat sekali. Gitu. Makanya saya tularkan yel-yel pagi. Manajer sangat menggebu-gebu sekali. Pasti Anda tidak mengira apakah ada ini. Ini di luar skenario, saudara-saudara. Oke, lanjut. Tadi pertanyaan tentang koperasi. Ya. Jadi koperasi itu kalau sederhananya, sebenarnya koperasi itu kan bentuk dari usaha. Ya, jadi bentuk dari usaha kan banyak ya. Ada usaha pribadi, ada usaha berbentuk badan usaha PT, ada CV, atau ada yang lain lah. Koperasi itu salah satu bentuk usaha yang mana didirikan oleh sekelompok orang. Jadi minimal tuh ada 20 orang yang berkumpul dan membentuk suatu koperasi. Nah, koperasi tersebut dimiliki oleh orang yang mendirikan tadi, dan modalnya pun juga dari orang-orang tadi
Nah, lalu nanti ketika dijalankan dalam bentuk usaha, hasilnya atau keuntungannya nanti akan kembali lagi ke orang-orang tadi yang membentuk koperasi. Anggota Jadi, ya, anggota. iya, Ya. nah, jadi sederhananya itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Itu kalau tentang koperasi. Nah, modalnya sendiri biasanya dari anggota. Itu biasanya diambilkan dari modal simpanan pokok dan simpanan wajib. Jadi dari awal itu ngumpulin uang, beberapa kesepakatannya berapa puluh juta atau berapa ratus juta, nanti tiap bulan pun juga ada iuran yang harus disetorkan. Bukan iuran, simpanan. Dan uang itu tidak akan uang itu hilang. akan jadi ya uang itu tetap ada jikalau koperasinya berjalan. Berjalan. Tidak ada praktek-praktek korupsi, tidak ada penyelewengan, itu kan tetap masih ada. Tapi kalau misalkan ternyata usahanya bangkrut, ya mesti kan modalnya kan juga berkurang. Iya. Idealnya simpanan itu tidak akan hilang. Nanti kalau misalnya anggotanya itu mau keluar, ya bisa diminta lagi. Gitu. Nah, kemudian yang spesifik di Kopres ini apa ini? Atau bergerak di bidang apa? Kalau yang di Simpan tadi kan contoh misal mungkin ada yang simpan pinjam gitu lah. Kalau yang di Kopres sendiri ini bergerak di bagian mana? Di sektor apa ini? Nah, semuanya. Jadi tuh kita itu ingin mengurusi semua lini kehidupan rakyat Indonesia. Jadi kan kalau di instruksi presiden itu ada instruksi presidennya itu ada 7 atau enggak 9 lini usaha. Jadi mengurusi tentang sembako. Kalau sembako, ngomong sembako kan berarti kan 9 kebutuhan pokok, banyak sekali itu. Ditambah nanti mengurusi pupuk bersubsidi, gas bersubsidi juga, terus kita juga ada klinik kesehatan atau dalam artian mungkin apotek ada juga gitu. Jadi kita emang ada instruksi mengenai lini usaha, tapi memang kita tidak dipaksakan untuk membuka lini usaha yang mana. Jadi disesuaikan dengan kondisi desanya masing-masing. Gitu. Misalkan, oh di sini cocoknya ternak bebek. Oh berarti buka pakan ternak gitu, cocok. Gitu. Nah, jadi memang lihat sikon. Kalau masalah sembako itu berarti hasil panen dari warga pun bisa ditampung di koperasi itu. Harapannya seperti itu. Oh, harapan. Karena apa? Karena Pak Presiden ini udah menggebu-gebu ini. Sudah mengirimkan truk ya untuk Kopdes. Jadi nantinya truk ini akan digunakan sebagai alat transportasi untuk membawa hasil panen rakyat untuk dikirimkan di gudang, mungkin Bulog atau mungkin ke kota-kota metropolitan yang membutuhkan kebutuhan pangan. Jadi dengan adanya koperasi harapannya itu memangkas rantai pasok. Jadi tengkulak. Sekarang kan harga padi di 7.000, katakanlah 7.500 gitu. Mungkin bisa jadi karena ada koperasi bisa 10.000. Bisa jadi itu. Karena apa ya? Karena ingin memotong rantai pasok. Soalnya gini kan ya mungkin banyak lah keluhan dari petani-petani. Entah kui dari harganya lah. Mungkin kalau masalah apa ya terkena penyakit mungkin bisa direko ya, tapi nah masalah harga kan mau tidak mau harus mengikuti pasar kan. Mungkin adanya koperasi itu bisa menjawab permasalahan dari warga, maksudnya gitu loh. Ya, itu harapannya seperti itu. Memang di lapangan kan mungkin kendalanya banyak lah. Ada yang sesuai dengan harapan, ada yang mungkin ada benturan-benturan, harapannya lancar saja. Cuman gini. Isu beredar kok armada dibuat isi pasir itu gimana? Nah, itu apakah oknum itu.
Apa aku bagian dari oknum. Nah, tapi gini, tapi intinya kan sebenarnya kan gini. Adanya armada itu kan untuk mendukung aktivitas usaha dari koperasi. Iya, benar-benar. Kalau misalkan memang di desa tersebut tidak ada area pertanian, tidak ada area perkebunan, adanya adalah area tambang, ya mungkin memang tepatnya digunakan untuk mengangkut atau mengirimkan barang-barang tambang. Karena kita nggak bisa memaksakan. Kalau misalkan kayak misalkan di desa kita di Hajabluan misalkan, ya memang karena di sini sumber pertanian. Pertanian, ya. Jadi make sense kalau misalkan itu dibuat nyangkut untuk pertanian karena ada pertanian. Tapi kalau kita bayangkan di area tambang misalkan, area Gunung Merapi, mungkin 90% rakyatnya atau warganya itu adalah penambang, tidak memiliki kebun. Karena apa? Ya tanahnya digunakan untuk nambang pasir misalkan. Ya kan kita nggak bisa memaksakan armada itu untuk ngangkut wortel, ngangkut kentang, karena nggak adanya tambang pasir. Ya udah, kan intinya kan karena ini usaha, yang penting kan cuan. Berarti Itu menurut saya menurut keyakinan saya. Berarti kan relate ketika membangun koperasi di tengah-tengah hutan kan relate kan setelah Ya, kalau waktu ya gini. Atau relate atau tidak, itu memang kita nggak bisa ngejudge, menilai bahwa wah itu relate atau enggak. Karena apa? Enggak, karena kembali lagi prinsip pembangunan Kopdes ini kan lahan itu kan dari desa. Iya. Kita nggak tahu desanya itu punya lahan banyak atau enggak. Kalau misalkan ternyata desa cuma punya lahan terbatas dan adanya itu gitu. Okay. Ya mungkin karena keterbatasan itulah makanya dibangun di situ. Gitu. Tapi harapannya ketika memang di situ dibangun, harapannya akan menjadi sumber-sumber ekonomi baru, sekelilingnya bisa jadi ramai. Gitu. Nah sekarang gini, sejauh mata mandang Pak Ketua Koperasi, di Penawangan ini kesiapan infrastrukturnya koperasi ataupun mungkin sudah ada yang jalan, secara garis besar ini di Penawangan bagaimana? Kalau di Penawangan sendiri sebenarnya ya beragam lah. Ada yang sudah jalan, ada yang bersemangat, ada yang loyo, ada yang frustasi, ada. Oh iya. Ini menarik. Kenapa frustasi? Kenapa? Ya nggak bisa dipungkiri ya, karena kita itu berdiri itu dari tahun kemarin. Tepatnya akte kita terbit, kita sudah punya akte masing-masing. Itu bulan Mei tahun kemarin. 2025. Ya. Oh, iya. Ini sudah keluar Mei. Ini malah Juli. Iya. Tapi memang pergerakannya kan belum ada gitu. Dalam artian tuh kalau memang ini sebuah unit usaha, pendapatannya itu belum ada, profitnya belum ada gitu. Yang namanya usaha kalau nggak ada profit ya pusing. Nah makanya beberapa orang itu udah frustasi karena apa? Memang mungkin ya. Iya. Dulunya ketika dia ikut jadi pengurus itu langsung kerja, langsung dapat gajian. Nah ternyata diperang. Ya diperang. Ternyata emang belum ada pendapatan terus mau gajian apa gitu loh setia. Nah mungkin beberapa orang itu frustasi. Nah ada juga yang sudah jalan. Saya punya kenalan tuh di toko itu dia awalnya itu kelompok tani, terus dilebur jadi kelompok tani per satu desa itu langsung dijadikan sebagai basis koperasi desa Merah Putih. Jadi keanggotaannya sudah banyak. Berarti sudah terbentuk sudah ya. Jalan, itu bahkan asetnya itu sudah ratusan juta sekarang. Dulu tuh ceritanya itu dulu dapat kayak bantuan puap apa-apa terus dikelola menjadi simpan pinjam khusus untuk anggota
terutama untuk mendukung tanam padi, tanam brambang itu kan butuh pupuk, butuh modal. Nah, itu petani diminta untuk dipersilahkan untuk minjam, ketika panen dibalikan gitu. Nah itu sudah bergulir seperti itu dan sekarang asetnya sudah banyak. Nah itu contoh yang ada harapan lah, maksudnya tidak menunggu arahan dari pusat, itu di bawah sudah jalan. Ada yang blast gak jalan juga ada, saya nggak perlu sebut, mungkin jenengan sudah tahu siapa gitu. Jadi beragam lah. Memang secara garis besar Kopdes ini masih dalam tanda kutip itu menunggu arahan dari atas. Jadi kemarin kita fokus ke pembangunan gedung. Gedung sudah jadi, kita nunggu untuk armada plus nunggu isinya. Ya udah kita nunggu, karena kan kita harus siap tadi. Jadi harus siap menunggu instruksi dari atas gitu sih kondisinya. Ini saya minum dulu ya. Bagus semangat. Iya. Nah ini kan gini, kalau semisal itu kan salah satu program dari Pak Presiden, dari beberapa programnya lah. Siap. Ya terus kalau yang sudah berjalan MBG ya. Oke, MBG berjalan. Nah cuma dengan berjalannya waktu MBG dengan berbagai dinamikanya, tutup sebentar. Nah kita mengandai apakah nanti koperasi setelah berjalan itu sama kayak OMBG atau bisa mulus dengan berbagai investor yang ada itu. Tergantung kondisi. Tapi kalau saya pribadi mungkin bakal sama. karena gini. Ini program baru. Iya benar. Program baru. Walaupun dulu itu ada juga namanya KUD. Zaman Orde Baru itu ada namanya KUD, Koperasi Unit Desa. Tapi kalau sekarang kan ada Kopdes, Koperasi Desa, eranya Pak Prabowo. Mimpinya sama, tujuannya sama, mensejahterakan masyarakat yang ada di bawah. Namun tetap hal baru ini kan tetap tantangannya kan banyak. Jadi mungkin nanti kalau feeling saya, prediksi saya tetap tidak akan semulus tiba-tiba kita jualan langsung gajian langsung dapat, itu enggak. Jadi tetap kalau kata orang itu ada trial error. Jualan rokok misalkan, nggak masuk nih, jual obat nyamuk aja. Nah hal seperti itulah yang bakal kita hadapin. Tapi saya optimis ya, saya pribadi optimis jika tadi kan tergantung, ini optimisan saya ini jika yang pertama, barang-barang subsidi pemerintah itu dikelola koperasi seperti pupuk itu tidak ada pengecar luar, full semua di koperasi. Yang kedua gas bersubsidi 3 kilo itu dikelola koperasi, tidak ada pengecar di luar. Terus mungkin penyaluran bantuan sosial seperti PKH atau apa, kadang kan dapat tuh beras atau apa. Nah itu masuknya koperasi. Karena apa? Karena kan barang-barang itu kan barang-barang yang dicari, nggak mungkin nggak laku gitu. Kayak pupuk nggak mungkin nggak laku, semua butuh. Kayak gas nggak mungkin nggak laku. Nah barang-barang seperti itu kalau dikelola oleh koperasi pasti kan ada kepastian profit atau pendapatan yang akan didapat oleh koperasi. Nah baru dari situ nanti dikembangkan barang-barang yang lain, barang-barang pelengkap. Misalkan pupuk, kan nggak mungkin petani cuma beli pupuk, nggak beli obat semprot. Nah mungkin bisa jadi di sekalian di situ jual obat semprot gitu. Tapi nggak jadi utamanya, tetap pupuknya. Dari pupuk saja itu kalau dikelola dengan bagus itu profitnya lumayan. Tapi kalau masalah harga, kalau harga kan itu bisa jadi kesepakatan satu Indonesia. Memang dari pemerintah itu sudah ditentukan harga eceran tertingginya berapa. Kayak gas gitu, harga eceran tertingginya itu 18.000. kudune. Harusnya, tapi kan sekarang tuh nggak ada gas 18.000. Nah kalau ada
Kemarin pas Prabowo peresmian pembukaannya 16.000 malah. Oh iya, iya itu cuma di koperasi. Oh. Kalau di luar koperasi itu nggak ada. Oh. Tapi kok tutup sekarang gimana ya? Nah itu nggak tahu ya. Pemirsa. Nah, ini kalau kita melihat apa namanya struktur kalimat, gestur, gaya bahasa dari ketua koperasi kita ini, bahkan stylenya apa namanya kostumnya pun sebenarnya sudah sangat semangat sekali ya. Antara host juga ini sudah semangat. Ini Pak Prabowo banget stylenya dengan Walaupun apa? saya belum mengikuti retreat itu saya sudah Iya, betul. ya udah apa? Kalau Berarti tanpa mengeluarkan 30 juta per orang pun sudah bisa ya berjalan manajer itulah. Iya kalau yang lain nggak tahu. Enggak cuma kan itu banyak dikeluhkan dari yang masalah retreat manajer itu loh. Iya. Dengan pembiayaan segitu per orang sekian bahkan dijumlah hingga 1T berapa gitu untuk biaya untuk anggaran retreat itu Kan karena kan memang tanggung jawabnya nanti kan dia bukan mengelola uang miliaran. pertanyaan tuh ada nggak miliaran itu apa sekedar nominal Ya itu kan masih belum dijalankan. Kedepannya kan nanti kan kalau dihitung kan keuangan yang berputar di koperasi itu kan menyentuh miliaran. Coba bayangkan kalau misalkan semua hasil panen masuk koperasi, berapa ratus juta, berapa miliar. Makanya harus ditempa di militer. Biar apa? Disiplin. Iya. Disiplin kalau tembak-tembakan disiplin apa Itu salah itu. Oh. Anda menilainya seperti itu. Sekarang gini, kalau kita mau nembak sasaran, kita kan harus fokus. Iya. Walaupun di sekelilingnya itu ada apa namanya? Ada noise atau ada gangguan. Makanya di koperasi pun juga harus fokus. Fokus untuk gimana caranya profit. Iya. Pasti ya namanya usaha itu pasti di lapangan itu pasti ada gesekan. Misalnya ada preman lah, ada yang tidak suka lah. Hal seperti itu kan harus manajer kan harus bisa menghadapi dan bisa mengkondisikan gitu. Makanya di militer, makanya jangan dinilai 30 jutanya itu. Lu coba bayar 30 juta, kita invest 30 juta, tapi untuk mengelola 3 miliar kan kecil mas. Itu. Ya sebentar, cuma kita flashback ke belakang dulu. Untuk masalah koperasi kan di Indonesia ada juga lah tokoh-tokoh, mungkin salah satunya tokoh Bung Hatta namanya ya. Bapak koperasi. Itu apakah koperasi di pandangan Bung Hatta kayak seperti itu gitu loh? Kenapa kok nggak belajar dari pendahulu dulu? Ya, koperasi itu kan emang dulu idenya kan dari Bung Hatta, dari Bung Hatta. Tapi di luar sana sebenarnya istilah koperasi itu udah ada, udah banyak lah. Ya, namun mungkin sekarang menyesuaikan. Kalau saya pribadi melihatnya mungkin menyesuaikan kondisi tantangan zaman gitu. Apakah pertanyaannya beda atau enggak? Yang saya tahu koperasi itu memang lahir dari bawah, terus dijalankan oleh memang adanya kebutuhan dari masyarakat atau dari rakyat tadi yang saya jelaskan 20 orang berkumpul menghimpun membentuk koperasi, terus jadi menjalankan usaha bersama, hasilnya nanti kembali lagi. Itu cita-citanya. Tapi kalau sekarang ya kayak gitu gak? Campuran mas. Campuran. Jadi gini. Kalau saya karena kan saya pelaku ya. Sejak awal kan saya dilibatkan untuk pembuatan koperasi ini. Memang kita diakomodir atau digerakkan oleh pemerintah desa untuk menghimpun orang dan membentuk koperasi. Nah, terus secara prosedural administrasi kita sudah sesuai.
Tapi memang idenya itu tidak murni dari bawah. Ada trigger dari atas untuk mendorong dari bawah ini membentuk koperasi. Jadi saya bilang ini campuran, nggak murni dari bawah. Ada juga trigger dari atas. Jadi nggak benar 100% dari bawah, tapi ada campur tangan dari atas yang sifatnya top down. Nah, tapi yang jadi perhatian sebenarnya ini tuh kenapa ada campur tangan? Karena apa? Kalau menunggu dari bawah itu nggak jadi-jadi. Nyatanya dari zaman Bung Hatta sampai zaman Jokowi itu nggak ada tuh koperasi-koperasi yang dijalankan oleh masyarakat. Rata-rata apa? Koperasi simpan pinjam dikelola oleh swasta. Dan yang diharapkan oleh Bung Hatta, saya pribadi melihat nggak simpan pinjam. Saya tuh membayangkan ide besar Bung Hatta itu tentang koperasi itu gimana masyarakat desa itu menghimpun, terus membentuk suatu lini usaha bareng-bareng, terus mengelola hasil bumi dari tempat tersebut, dikelola di usaha tersebut, lalu dijual dalam bentuk lain, dan harapannya nilai jualnya bisa bertambah. Contoh konkretnya misalkan beras nggak cuma dijual gabah, tapi digiling, dikemas, dikasih label, pecel nila atau apa gitu. Nah, nanti dijual di kota-kota besar. Loh iya. Jadi kan dari gabah yang cuma 7.500 jadi beras yang 20.000 per kilo. Iya. Nilai ekonomi kan bertambah. Ya, Ya itu mimpi besarnya itu kalau saya menteladani dan meresapi di besar Bung Hatta itu seperti itu kalau konteks di desa. Lah, Kopdes ini sebenarnya arahnya maunya seperti itu. Tapi yaitu namanya program itu harus pelan-pelan. Jangan langsung menilai program itu belum jalan aja sudah langsung dicap nih gagal nih. Ya etis lah. Ini yang perlu kita garis bawahi. Ini program pelan-pelan, jangan dicap gagal. Nah, pertanyaan adalah ketika di desa jenengan ini, nah, kendalanya di mana? Kok artinya mungkin gedung sudah ada, nah, terus kendalanya di bagian apa nih? Di masyarakatnya, di birokrasinya, apa campuran? Di modalnya kah? Ada istilah logika tanpa logistik itu anarki. Oh gitu ya. Gitu. Tentu yang namanya kita ingin jalan dari satu tempat ke tempat lain itu butuh kendaraan, butuh bahan bakar, dan butuh tukang rokok. Lah itu yang belum ada. Tukang rokok kendaraan dan bensinnya, intinya modalnya itu tidak ada. Memang modal itu sudah terhimpun sebagai modal patungan, modal anggota lah, karena anggota sekarang itu ada sekitar 60-an. Alhamdulillah kita sudah ada 60 orang yang mau nyemplung bareng. Urunan bareng. Sambatan apa? Nah, sambatan lah. Tapi kendalanya selain yang modalnya tidak begitu besar, yang kedua itu kita masih bingung ke depannya ini arahnya koperasi ini mau dibikin seperti apa. Karena kan sekarang kan seperti kita ya, saya pribadi pengurus, ada pengurus koperasi, terus tiba-tiba nanti kan sekarang lagi di rekrut tuh manajer koperasi. Nah kita masih, saya pribadi masih belum tahu nanti data saya seperti apa dan arahnya koperasi ini mau dibawa kemana. Nah makanya ini masih wait and see, masih menunggu dan masih melihat arahnya seperti apa, komandonya seperti apa. Karena kita nggak mau jalan sendiri-sendiri nih, satu komando dengan Prabowo. Gitu, Prabowo bilang A ya kita di bawah harus bilang A gitu. Jangan sampai bilang A tapi yang dua bilang
C. Gak pas. Kira-kira ke Prabowo tahu nggak setelah peresmian koperasi terus ditutup itu atau informasi itu sampai sana nggak itu? Nah, itu kan saya kan tidak di lingkaran istana Mas ya. Oh. Jadi saya pribadi tidak tahu kalau itu. Jadi saya nggak mau berasumsi lah kalau Bapak Presiden itu tahu atau enggak. Setelah dibuka tutup itu kan nggak tahu ya. Ya mungkin kan tutupnya itu karena kehabisan stok Mas mungkin Mas. Oh laris. Laris. Oh, laris. Jadi belum dibuka langsung habis. Oh iya. Karena apa kan? Karena kan yang didahulukan itu kan anggota. Gitu. Jadi itu kalau saya nih misalkan dapat jatah dari Pertamina mesti terbatas. Ya kan saya kan mesti kan udah WA di grup dulu nih. Halo rencang-rencang. Tabung gasnya udah hari ini ya. Siapa langsung ngantri. Kan nggak mungkin langsung tak buka tak stok dia di etalase Kopdes karena kan sudah habis. Oh iya, juga. anggota ya. Gitu Mas. Mungkin Ya. Itu udah kehabisan Mas. Karena kan harganya kan beda. Oh iya. 16 berapa? 16.000. 16.000. Lah, jangan di luar berapa? Ya. Lah beda. Jadi kita harus positif Mas. Gitu. Ini ngopi dulu. sempat tadi disinggung bahwa di koperasi ini ya setahu sepengalaman kami ya Iya. kita kan sudah ada ketua koperasi kan itu. Nah, ternyata di sini ada penambahan peran yaitu manajer koperasi dan bahkan itu pun ada retreatnya juga kan. Ada semacam ya gemblengan seperti itulah. Dan seperti yang kita ketahui juga bahwa gemblengannya pun militer juga, katakanlah ala-ala militer. Nah, seperti itu. Ketika nanti kok ndak, maksudnya gini, ini ada manajer kok kepala atau ketua koperasi kok nggak diikutkan loh, kok jenengan nggak protes itu gimana itu? Oh gini. Sebenarnya di Kopdes ini memang adanya pengurus dan ada manajer atau pengelola koperasi itu memang secara aturan dipilih oleh pengurus. Memang secara undang-undang atau aturan yang ada itu memang seperti itu. Nah tapi di Kopdes ini mungkin ada penyesuaian karena apa? Karena nantinya Kopdes ini tuh kerjasama dengan BUMN namanya Agrinas. Nah Agrinas ini itu BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menginisiasi atau mengelola Kopdes seluruh Indonesia. Nah adanya manajer yang sekarang direkrut itu nggak akan selamanya di Kopdes. Jadi nantinya manajer itu akan 2 tahun di Kopdes mengajari kita pengurus-pengurus yang nggak tahu apa-apa gitu, diajari pencatatan, diajari yel-yel tadi biar semangat, terus diajari gimana cara mengelola stok gudang. Nantinya pelan-pelan selama 2 tahun itu mereka akan meninggalkan kita, membangun atau meninggalkan sistem yang sudah matang bekerja sama dengan Agrinas. Lah baru nanti setelah itu kita pengurus ini sudah 100% punya peran untuk merekrut atau mengelola atau mencari pengelola di koperasi. Karena ini kan awal ya, tahap awal. Jadi memang pilot project di pertama kita masih belum tahu. Jadi untuk awal-awal ini saya kira ya saya pribadi nggak jadi masalah ketika memang pengurus tidak terlalu dilibatkan. Karena apa ya? Karena ada Agrinas sebagai motor penggeraknya dan nantinya manajer-manajer itu akan digaji oleh Agrinas, BUMN Agrinas ini. Jadi enggak dibebankan ke kami pengurus atau desa pun enggak, tapi semua masuk ke Agrinas. Kayak PNS berarti ini ntar masuknya. Jatuhnya itu sebagai pegawai BUMN. Jadi saya kurang tahu ya gajinya berapa, tanggung jawabnya, hak dan kewajibannya
kalau dia jadi pegawai BUMN itu saya belum tahu, tapi jatuhnya sebagai pegawai BUMN karena Agrinas ini kan BUMN pemerintah di bidang sektor pangan gitu. Ya, ini ya. Ada lagi? Berarti perannya manajer kemudian ketua ya, jelas lah sudah dijelaskan ya, kita ya sedikit banyak paham. Nah kemudian seperti yang kita ketahui juga ya bahwa di setiap kegiatan ataupun program dari Bapak Presiden ini nah, pasti ada keterlibatan aparat. Siap Brak? Wah, Siap, ya. Nah di koperasi pun juga Iya. selalu ada hadir aparat. Ini beliau ini untuk mengamankan atau Diamankan. apa sih ya? Siap. Tapi anu ya, mungkin istilahnya nyaman gak sih dengan keberadaan beliau-beliau? Saya berdiri nyaman-nyaman saja, asalkan memang berkontribusi. Dalam artian itu nggak cuma datang absen langsung pergi. Alhamdulillah kalau di Keluan ini sangat berperan gitu. Kan keterlibatan militer ya, aparat ini kan diwakili oleh Babinsa. Babinsa atau Babin Kamtibmas, pokoknya perwakilannya itu. Nah itu dia sangat proaktif membantu kita, terus update harian, update pembangunan. Terus kalau ada apa-apa ke pengurus juga kita dilapori. Ini kemarin saya diminta untuk mengambil kelengkapan dari kuda, kelengkapan dari kayak rak-rak koperasi, terus kantornya itu sudah datang semua dan memang didampingi oleh aparat. Termasuk mobilnya udah datang. Roda tiganya sebenarnya. Mobilnya belum. Oh. Roda 3 apa beca? Enggak, Fiat. Oh, Fiat. Nah, itu roda 3. Nanti dapat dua kendaraan roda 3 Fiat itu. Terus satu kendaraan roda 4 pick up, satu lagi truk. Wah, komplit. Jadi saya pribadi awalnya itu pesimis Mas. Tapi ketika kok tiba-tiba membangun segitu gedenya, dikasih truk, pick up dan Fiat tadi, wah jadi ada penambahan optimisme. Wah, semangat Mas gitu. Jadi ada penambahan optimisme. Tenanan gitu. Istilahnya kan masuk modal sak menit tenanan kan gitu toh. Iya. Ya logikanya kan gitu. Iya. Tenanan gitu. Nah, jadi ada penambahan semangat gitu. Kembali lagi ke tadi ke militer. Ya militer saya pribadi nyaman ketika memang beliau-beliau yang memang ditunjuk itu memang benar-benar kerja nyata, benar-benar mendampingi kita yang ada di lapangan. Untuk kasus di Keluan ya saya nggak berani komen untuk yang di luar Keluan ya, karena kan saya sendiri di Keluan itu ya baik, kerjanya oke, menjalankan tugas sesuai dengan semestinya. Cuman kalau aparat atau TNI itu kan mungkin backgroundnya kan dengan mungkin latihan-latihan tembak-tembakan, terus kan strategi perang atau gimana. Terus kok dipasari entah koperasi kayak entah proyek-proyek apa pertanian kok. Oh gini Mas, Secara backgroundnya gue loh. gini Mas, kita tuh sekarang sudah eranya tuh nggak zaman dulu Mas. Iya. Zaman dulu kalau kita ngomong keamanan dan pertahanan itu di perang Mas. Benar-benar. Kalau sekarang model perangnya itu udah beda. Perang di dunia digital, ada namanya cyber, Iya. ya kan? Terus di dunia di dunia global, di situ ada perang yang real, perang tembak-tembakan, tapi ada juga namanya geopolitik gitu. Nah, nanti akan mempengaruhi ekonomi, mempengaruhi ketersediaan pangan, dan mempengaruhi hal-hal lain yang itu mengancam ketahanan keamanan kita, Mas. Coba bayangkan kalau Indonesia tidak bisa bercocok tanam misalnya, atau bergantung negara lain. Di negara sana ada perang, kita kekurangan bahan pangan, Mas. Nah makanya kita itu jangan terlalu sempit mengartikan keamanan dan pertahanan itu ke yang perang saja gitu. Tapi soal perut ini juga harus ditahan, Mas.
Karena apa? Keamanan, ketahanan pangan itu kan juga mempengaruhi kondisi keamanan masyarakat. Makanya aparat-aparat ini diturunkan lah gitu, untuk berpartisipasi bercocok tanam, seperti bercocok tanam jagung, bercocok tanam padi mungkin, atau hal lain. Jadi itulah penerjemahan baru mungkin ya, menurut saya pribadi ini ya, terkait dengan kenapa marak aparat itu terjun ke sektor-sektor pertanian atau sektor sipil. Nah cuma kan gitu, kalau masalah hubungannya dengan manajer tadi, ketika pelatihan semi militer terus langsung diterapkan di manajer kan ya dengan backgroundnya beda-beda ya, terus di retreat atau apa itu namanya, dengan full kayak gitu kegiatan gini bahkan nyampe ada nyawa yang tidak terselamatkan di situ. Itu parameternya itu apa kok hingga taruhannya nyawa itu loh? Ya sebenarnya saya yakin semua pelatihan itu sudah diukur lah. Benar. Tidak mungkin disamakan dengan anggota militer atau memang prajurit yang memang diperuntukkan untuk menjadi aparat, entah kepolisian atau entah TNI. Nah mungkin bisa jadi ketika awal-awal itu kan pasti kan ada tes kesehatan. Nah di situ mungkin pengecekannya tidak tidak ketat. Pertama itu, atau bisa jadi dari pihak peserta itu tidak melaporkan sesuai dengan kondisi riwayat kesehatannya. Bisa jadi seperti itu. Jadi mungkin takut atau mungkin nanti kalau dicengin atau dibully mungkin bisa jadi lah. Nah, makanya dia nggak jujur. Bisa jadi seperti itu. Mungkin Maka saya pribadi tidak mencari tahu info hasil dari evaluasinya seperti apa. Tapi yang saya tahu ketika ada kejadian itu ada 5 orang yang meninggal itu, dari pihak pemerintah pun juga langsung mengevaluasi, menghentikan retreat dan fokus ke pelatihan tentang perkoperasian itu dan manajerial. Jadi ya evaluasi mereka pun yang penyelenggara pun juga mendengarkan, walaupun militer tapi juga mendengarkan masukan-masukan. Oke, ini sangat menarik sekali pemirsa tentang perkoperasian. Nah, kita di ujung acara nih, di ujung. Nah, apapun itu, kita sebagai warga negara yang baik, kita akan tetap mendukung program dari pemerintah. Nah, saya teringat sebuah dawuh dari ulama besar. Siap. Apapun keadaannya, inilah negaramu, ini Indonesia seperti itu. Nah, kita harus berperan aktif, jangan pasif. Seperti itu. Nah, akhir kata sampai di sini perjumpaan kita. Oh iya, oke. Kita harus berperan aktif dalam artian ketika misalkan nantinya keberjalanan koperasi tidak sesuai misalkan atau menyalahi aturan, kita juga harus aktif dalam mengevaluasi dan menyuarakan. Jadi jangan cuma siap gitu jalan. Jadi dalam artian tuh tetap harus ada check and balance. Kita harus ngecek keberjalanannya seperti apa. Walaupun memang ada keterlibatan militer, tapi tetap kita harus berani untuk mengevaluasi. Nah, harapannya teman-teman dari Mas di sini dari Ramah Podcast ini nanti ketika berjalan kok nggak sesuai nih sama yang diomongin sama ketua Kopdes gitu. Nah, menyuarakan itu karena kita kan hidup berdemokrasi. Jadi suara dari bawah ini memang harus selalu digaungkan, harus selalu disampaikan biar ada perbaikan. Walaupun idenya menarik, idenya baik, belum tentu pelaksananya baik juga gitu. Saya di sini objektif, maksudnya objektif itu tidak ya kita menyampaikan apa adanya, ya tidak mau terburu-buru menjudge program ini jalan atau enggak, kita kasih kesempatan untuk ini bisa jalan. Itu sih. Jadi pesan saya jangan
takut untuk mengkritik atau mengevaluasi program-program terutama Kopdres ini. Bagi-bagi Oke, semangat sekali saudara-saudara. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,